Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dianita Agustin, selaku Direktur Utama LPK Grand Family, mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar kali ini. Dengan judul Untung Bisnis 5 Juta dengan Budidaya Jamur Tiram. Om Swastiastu. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Bapak Oman selaku moderator. Kepada Bapak Oman bersama LPK Grand Family mengucapkan kepada para partisipan yang ikut dalam kegiatan webinar kali ini bersama LPK Grand Family Probolinggo, di mana sekarang mengambil tema yaitu untung 5 juta per bulan bisnis rumahan dengan budidaya jamur tiram. Ya. Bagaimana mendapatkan 5 juta itu nanti ada Pak Bambang sebagai pemateri, langsung pakarnya jamur yang ada di Probolinggo. Beliau merupakan konsultan daripada PT Surya Jaya, yang mana sudah 30 tahun beliau menggeluti daripada jamur tiram ini. Ada beberapa jamur, tapi kali ini kita akan membahas tentang jamur tiram, seperti itu. Oke, tidak lama untuk ini perkenalan, langsung saja dengan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Sudah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat peserta webinar pada pagi hari ini. Kami dari tim Grand Family Probolinggo tentunya pengen memberikan sedikit pengalaman kami untuk masyarakat, khususnya khalayak petani budidaya jamur yang tentunya dengan situasi ekonomi saat ini untuk di Indonesia dengan COVID atau pandemi COVID-19 ini, banyak perekonomian masyarakat kita yang lemah, ya, banyak tenaga kerja kita yang di PHK, lalu perekonomian juga susah. Kita akan memberikan sedikit pengalaman kami untuk menambah penghasilan untuk usaha sampingan dengan tentunya dengan budidaya jamur. Ya, untuk saat ini jamur sudah banyak dikenal khususnya untuk masyarakat, sudah hampir menyamai dengan sayur-sayur yang lain, karena memang awal-awal kita mau masak jamur aja masih banyak pertanyaan di situ, bagaimana beracun tidak, rasanya bagaimana cara mengolahnya. Namun dengan perkembangan waktu, sekarang ini jamur sudah menjadikan produk makanan, produk olahan dari jamur yang banyak ragamnya, dan tentunya masyarakat sudah bisa merasakan jamur ini, kelebihan daripada jamur, lalu rasanya jamur, manfaatnya jamur, hampir sekarang masyarakat sudah mengetahui. Makanya untuk saat ini budidaya jamur tentunya akan menjadi peluang usaha yang bisa kita lakukan di rumah, karena budidaya jamur ini tentunya kita tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh tempat yang luas, ya, dan bisa dikerjakan sebagai usaha sampingan. Namun budidaya jamur ini juga tidak kalah hasilnya dengan budidaya tanaman yang lain. Nah, maka dari itu kami dari tim Grand Family Probolinggo ingin berbagi kepada khalayak ramai atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berminat atau memulai usaha jamur, yang tentunya jamur ini sudah menjadi peluang bisnis yang tentunya bisa kita kembangkan di rumah-rumah. Dan
budidaya jamur ini tidak terlalu susah ya. Selama kita sudah mau belajar, bisa tahu apa sih kebutuhan jamur agar dia bisa tumbuh dengan normal, tentunya akan mudah dilakukan bagi siapa saja, itu baik karyawan, bisa sebagai sambilan, baik itu juga sebagai pedagang, bisa untuk sambilan, ya. Jadi mudah untuk dilakukan. Nah, untuk kita bisa melakukan budidaya jamur, tentunya Bapak Ibu harus tahu dulu, mengerti dulu, belajar dulu bagaimana sih kriteria atau jamur apa sih yang akan mau ditanam, jenis apa yang mau ditanam. Jadi Bapak Ibu harus tentukan dulu keinginan untuk berbudidaya jamur ini. Ya. Jadi setelah kita tentukan jamur apa yang mau kita budidayakan, berarti kita sudah bisa memulai. Ya, bisa memulai. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu, harus mengerti dulu. Ya, nah, bagaimana Bapak harus memilih dulu jamur yang mau ditanam. Ya, kalau Bapak Ibu sudah bisa tentukan jamur apa yang mau ditanam, baru Bapak Ibu ini nggak perlu yang saya sampaikan. Jadi ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah bisa, ya, mohon maaf. Jadi sebelum kita lanjutkan, sementara saya perkenalkan dulu. Saya namanya Bambang Sumiarto. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi konsultan PT Surya Jaya di Probolinggo. Lalu produk-produk yang biasa ada di Surya Jaya adalah canning atau pengalengan jamur dari budidaya sampai dengan produk olahnya jamur. Lalu juga kami sebagai masyarakat pembudidaya jamur, tentunya setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti kita harus memilih sih. Awalnya kita harus memilih dulu jamur apa yang mau kita persiapkan, mau kita tanam. Tapi pada umumnya yang sekarang baru booming atau baru menjamur di masyarakat adalah jamur tiram. Jadi jamur tiram ini banyak dibudidayakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Ya, jadi makanya pada saat ini saya memilih. Jadi setelah sebenarnya jamur banyak pilihannya, ya. Makanya tapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu, ya, persiapan dalam budidaya jamur itu apa saja. Ya, maka kita harus menentukan, karena setiap jamur punya persyaratan yang beda, baik itu jamur tiram, dan jenisnya jamur ada macam-macam, ada jamur kuping, ada jamur tiram, ada jamur shiitake. Ini jamur-jamur yang bisa kita makan atau edible, ya. Jadi ada jamur kancing, ada jamur merang. Ini jamur-jamur ini mereka mempunyai syarat tumbuh yang secara garis besarnya sama, tapi tetap ada perbedaan yang harus kita pahami. Nah, maka dari itu kita harus memilih, ya. Kita harus memilih jamur apa yang kita mau budidayakan. Nah, karena
sekarang ini materinya saya adalah jamur tiram, maka saya memilih jamur tiram. Kenapa jamur tiram? Karena jamur tiram ini mudah untuk dibudidayakan. Jamur tiram ini sudah memasyarakat di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, jamur tiram ini sekarang juga harganya sudah lumayan ya untuk berusaha atau berbisnis di kalangan menengah ke bawah. Ya. Kenapa saya bilang menengah bawah? Karena di situ kita tidak memerlukan modal yang terlalu tinggi. Bahan bakunya adalah semua waste atau limbah. Ya. Kita bisa buat dengan skala kecil. Ya. Tidak harus kita bikinnya kalau kayak contoh sebagai contoh kayak jamur kancing. Kita harus volumenya harus besar. Karena apa? Di situ harus kita memerlukan prasarana yang tentunya yang nilainya juga tinggi. Jadi harus ada nilai ekonomisnya. Nah, begitu pula dengan jamur merang gitu ya. Nah, untuk jamur tiram ini kita bisa lakukan dengan yang kita mau ya. Kita mau berapa? 100 log kita bikin bisa, 1000 bisa, 500 bisa. Jadi jamur tiram ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan daripada Bapak Ibu semua ya. Mau memulai dengan 1 log pun juga bisa ya. Jadi ini awal dari kita mau belajar mengenal jamur. Itu bisa dengan jamur tiram. Makanya kali ini saya memilih jamur tiram karena bagaimanapun juga kita harus memilih jamur apa sih yang akan kita mau, jamur apa sih yang harus kita akan budidayakan. Nah, kalau kita sudah memilih jamur yang kita mau kita budidayakan, yang ingin kita kembangkan, sudah kita pilih jamur tiram sebagai contoh. Nah, kita harus tahu daripada syarat tumbuh dari jamur itu sendiri. Kita harus mengetahui bagaimana jamur tiram itu bisa tumbuh. Ya. Karena kalau kita tidak mau belajar ke sana, ya tentunya nanti kita akan kesulitan setelah kita melakukan budidayanya. Nah, kalau kita sudah mengenal jamur, bisa kita dengan browsing di internet, bisa kita baca-baca di buku-buku budidaya jamur tiram, ya. Baru kita menentukan tempat daripada kita mau budidaya atau calon untuk tempat budidaya. Karena budidaya ini tentunya harus kita tentukan tempatnya yang sesuai dengan kebutuhan daripada si jamur itu sendiri. Makanya tadi saya sarankan untuk Bapak Ibu sebelum berbudidaya jamur tiram harusnya tahu atau mau belajar, mau bertanya, atau cari referensi-referensi dari buku-buku yang lain, atau teman, atau orang yang pernah budidaya, agar nanti tidak kesulitan dalam mengembangkan jamur ini. Nah, kalau jenengan sudah tahu, oh jamur tiram itu tetap ada 2 fase, vegetatif, generatif. Fase vegetatif atau yang biasa orang dibilang inkubasi, temperaturnya harus 20 sampai 22 sampai 27 derajat Celcius. Nah, sebagai contoh ini, kelembaban harus atau relatif humidity-nya itu harus 80 sampai 90. Nah, kalau sudah begitu jenengan nanti tinggal menyesuaikan ya. Nah, kalau sudah tahu lalu kita harus menentukan calon tempat budidaya. Nah, calon tempat budidaya ini kita harus juga lihat karena di situ sudah tahu persyaratan untuk menumbuhkan jamur tiram, ya. Kita harus tahu kondisi yang ada atau makroklimatnya untuk di lingkungan itu, ya. Kalau jenengan umpamanya di pesisir atau dataran rendah, jenengan berarti akan, oh iya, kalau di tempat saya itu temperatur klimatnya atau makroklimat di sekitar lingkungan saya
biasanya sampai kalau siang hari sampai 30 derajat atau 34 derajat. Padahal untuk budidaya jamur tiram ini yang bagus sebenarnya 27 derajat, 28 derajat Celcius untuk fase vegetatifnya. Nah, berarti jenengan harus ada upaya nanti bagaimana kumbung-kumbung jenengan ini atau rumah-rumah jamur jenengan itu paling tidak temperatur bisa mendekati itu, jangan terlalu jauh, lebih dari 30 derajat umpamanya, itu sudah beresiko ya. Jangan sampai nanti dengan begitu nggak bagus, tumbuhnya kok nggak bisa normal, padahal persyaratan itu belum dipenuhi. Yang kedua, kelembaban. Tadi saya sampaikan sudah temperatur, ini memang di slide memang dibolak-balik, tidak ada masalah. Kelembaban ini juga mudah lah. Jadi yang awal kenapa saya sampaikan temperatur, karena temperatur ini biasanya mengikuti kondisi klimat yang ada di luar atau di luar kumbung ya. Jadi rata-rata Bapak Ibu akan tahu, harus dilihat dulu, kalau perlu jenengan punya termometer di situ digantung di sekitar rumah, diamati, dilihat pas siang hari pas panas-panasnya berapa, pas terendah-rendahnya berapa ya. Nah, lalu yang kedua, kelembaban ini bisa dikondisikan ya. Jenengan tidak, tentunya nggak akan kesusahan atau tidak kesulitan untuk menyesuaikan kondisi, tapi paling tidak jenengan juga harus punya alat kontrol di situ ya. Kenapa? Karena biar jenengan tahu ya, untuk mengawali ini jenengan harus tahu kelembaban lingkungan jenengan itu berapa ya. Karena kalau jenengan sudah tahu, lalu persyaratan untuk tumbuhnya berapa, jenengan bisa menyesuaikan, tinggal lakukan pembasahan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan kelembaban yang diinginkan. Ketiga, lingkungan ya. Jadi kita budidaya jamur ini adalah kita harus menjaga sanitasi atau gampangnya kebersihan lingkungan di situ ya. Kita karena ini namanya juga produk sayur yang nantinya mau dikonsumsi oleh manusia, ya kita harus jaga sanitasinya atau kebersihannya. Jangan sampai kita budidaya jamur dicampur dengan ternak. Banyak ini ya, banyak yang terjadi. Atau kalau enggak lingkungannya dekat ternak, dekat pembuangan sampah, itu jangan. Karena jamur ini adalah yang kita kembangkan adalah jamur yang tentunya pengen kita benar-benar organik ya. Kita kalau nanti di situ sudah banyak lalat ya, atau biasa kita sebut flies, karena yang menjadi musuh utamanya adalah itu, karena jamur ini baunya akan mengundang serangga ya kan. Nah, kalau sudah begitu kita nggak bisa kita upayakan dengan begitu saja. Tentunya kita harus upayakan dengan pestisida. Kalau sudah memakai pestisida, ya berarti nanti kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita pengen menjadikan produk jamur kita memang benar-benar jamur yang bebas dari pestisida. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan selama kita terus menjaga daripada sanitasi pada tempat budidaya dan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebelum kita budidaya, tempat kita yang mau kita budidayakan, yang menjadikan calon rumah jamur kita, itu harus tahu secara klimatnya atau makroklimatnya. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita harus bikin rumah jamur yang sesuai dengan klimat yang ada, agar bisa bangunnya bisa sesuai dengan kebutuhan si jamur itu. Nah, jadi kalau kita di pesisir atau di dataran rendah 10 dpl kayak di kota kami, di kota Probolinggo itu 10 dpl. Nah, tentunya di sini temperaturnya juga tinggi, panas. Ya, karena di dataran rendah bisa mencapai 34 ya, di siang hari. Di malam hari tentunya bisa 20, 22 di malam hari, karena di tengah malam. Nah, ya tentunya kita harus upayakan. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah
tahu kebutuhan si jamur itu harus bagaimana, temperaturnya berapa, kita bangun dan kita sudah tahu daripada klimat yang ada lingkungan kita, calon tempat kita mau bikin rumah jamur, baru kita rencanakan. Jadi berarti saya harus bikin rumah jamur yang tentunya di siang hari lebih dingin ya, daripada 34, berarti harus sesuai dengan kebutuhan jamur yang 28 tadi, kalau 28 atau 27, karena biasanya maksimal untuk pertumbuhan itu yang bagus segitu agar bisa mencapai yield yang diharapkan atau hasil panen per lot yang kita harapkan. Nah, kita harus berpikir bagaimana sih bisa membuat kumbung yang meredam panas itu tadi, agar yang biasanya di luar 34 tapi di dalam kumbung kita bisa 28 derajat Celcius. Nah, bisa enggak ini? Ya tentunya bisa. Tentunya bisa. Ya. Karena bagaimana caranya? Ya tentunya kita sekarang sudah zaman modern. Jadi kita bisa mengurangi panas sampai 80%. Contohnya kita bikin bangunan yang lebih tinggi, lalu di sekitarnya juga kalau di desa-desa banyak tanaman yang di situ akan membuat kumbung kita akan lebih seger. Lalu di atas juga kita kasih plafon ya, di samping tinggi, lalu nanti juga ada plafonnya di situ yang tentunya bisa menghalau panas, karena kita sekarang sudah ada, bisa dilakukan dengan menggunakan dado atau daun tebu. Kita bisa tinggal nanti ketebalannya kita atur ya, berapa senti, nanti kita ukur kondisi di dalam kumbungnya kayak apa ya. Jadi di dalam kumbungnya itu kita cek juga makroklimatnya ya, dengan kita kasih dado dengan plafon dado, lalu juga ketebalannya kita sesuaikan. Kalau di situ dengan plafon dado dengan bangunan yang kita sudah agak tinggi ini sampai temperaturnya baru mencapai 29, kita tambah sudah ketebalannya ya. Nah, kalau enggak kita juga bisa pakai paranet. Sekarang paranet ini juga bisa atau meredam panas bisa sampai 80%, 90%, tinggal ketebalan yang tentunya perlu kita sesuaikan. Nah, banyak cara. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan si jamur itu sendiri agar mereka mau tumbuh dengan baik. Ya, jadi kalau kita sudah rencanakan mau bikin jamur di mana, sudah kita tahu makroklimatnya di situ kayak apa, kita sudah bangun, ya kita sesuaikan juga, kita amati juga, kita cek untuk ruangan rumah jamur juga, termasuk dengan temperaturnya atau suhunya, lalu juga kelembabannya kayak apa sih kelembaban di dalam ruangan, intensitas cahaya, kebutuhan cahaya di situ, ya. Jadi biar nanti si jamur ini nyaman, ya, bisa tumbuh dengan baik, ya. Makhluk hidup saya kira hampir semua sama. Kalau mereka kebutuhan atau syarat tumbuhnya dipenuhi, mereka akan tumbuh dengan baik, ya. Nah, di situ kadang-kadang kita nggak terpikirkan, ya, banyak yang budidaya jamur, lah ini saya punya kandang atau rumah nganggur, kita pakai masukkan, tapi kita nggak lihat dulu di situ. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kayak gitu, dan akhirnya nanti akan terjadi kesulitan dalam budidayanya, ya. Jadi ada kesulitan dalam budidayanya karena apa? Kita tidak persiapkan terlebih dahulu. Jadi persiapan ini penting, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, sampai dengan pembuatan rumah jamur, kita bisa memakai rumah-rumah bekas atau rumah-rumah kosong yang tidak dimanfaatkan bisa, tapi tetap jenengan harus
sesuaikan, kontrol ya, kontrol di situ kelembabannya bisa berapa, ruangan itu, lalu juga temperaturnya tertinggi itu bisa berapa, terendah bisa berapa. Nah, kalau di situ perlu inovasi atau renovasi harus dilakukan. Yang penting persyaratan daripada si jamur itu bisa nantinya bisa terpenuhi. Nah, karena kita budidaya jamur ini sebagai skala industri atau usaha rumahan, tentunya kita pengen juga seefisien mungkin, ya, seefisien mungkin agar bisa terpenuhi daripada syarat tumbuh dari si jamur, tapi kita juga nggak terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi. Karena maka dari itu saya di sini tidak menyampaikan untuk mencapai temperatur dengan AC, ya, karena kalau kita dengan AC tentunya nanti kita juga akan butuh biaya yang tentunya tidak sedikit. Makanya yang saya sampaikan di sini adalah tetap kita mencari jalan keluar atau alternatif yang dengan biaya yang tidak terlalu tinggi atau bisa dijangkau lah. Jadi kita menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggunakan daun tebu, kita bisa menggunakan tentunya daun kelapa, kita bisa menggunakan juga dengan jerami yang kita tata dengan baik, itu akan kita manfaatkan untuk meredam daripada panas. Atau kalau enggak, jenengan bisa pakai kain-kain bumi ya, yang biasa dulu zaman dulu untuk yang sekarang juga masih ada, itu biasanya yang dari Rosella itu juga bisa untuk meredam daripada rumah-rumah jamur kita agar temperaturnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, tapi untuk mencapai itu ya kita harus coba, ya, kita dicoba lalu bisa seberapa efektifnya, ya kan, karena antara jenengan dengan kita juga mungkin akan berbeda, ya. Jadi di situ ini dengan pelajari sendiri, bisa dengan amati sendiri. Yang penting nantinya endingnya kita bisa capai sesuai harapan. Kalau dengan ingin temperaturnya bisa mendekati paling tidak dari 28 plus minus 1, ya paling enggak bisa tercapai. Atau jadi nantinya kalau kita sudah masukkan jamur-jamur kita, nanti kita sudah enggak bingung. Nah, tentunya kalau kita sudah kumbung sudah siap sesuai harapan kita, sudah kita amati di situ sudah memenuhi syarat untuk kita budidaya, ya tentunya kita harus persiapkan alat-alat yang mau kita budidayakan. Ya, jadi kita pengen menghasilkan sesuatu dengan target yang sudah kita tentukan, tentunya kita harus persiapan dari awal tadi, jadi yang termasuk dengan persiapan alat, ya. Jadi yang enggak kalah pentingnya adalah alat ini sebenarnya enggak terlalu susah, ya. Jangan bisa upayakan, ya. Jadi kalau kita cuma butuh pisau petik, bisa pakai pisau, bisa pakai gunting. Ini kalau jamur tiram, ya. Lalu juga keranjang petiknya, jangan sampai kita pakai keranjang yang sembarangan, ya, untuk menghasilkan jamur yang berkualitas, ya. Kalau kita tidak persiapkan, tentunya dengan nanti tempatnya bisa sembarangan, bisa pakai resep barangkali, bisa pakai keranjang bambu barangkali, ya kan, seadanya. Tapi kalau jenengan sudah persiapkan keranjang yang sesuai dari kebutuhan si jamur ini, insya Allah karena produk jenengan ini mau kita jual, ya tentunya akan menjaga daripada kualitas si jamur itu. Karena dengan keranjang yang sesuai, keranjang petik yang sesuai, jamur itu akan aman ditaruh di situ dan tentunya enggak akan terjadi kerusakan. Yang ketiga adalah nozzle sprayer. Ini tentunya disesuaikan dengan volume yang ada. Kalau jenengan masih volumenya
sedikit di bawah 500 bisa pakai supplier gendong, bisa juga ya. Kalau sudah besar ya tentunya harus pakai sudah di atas 1000, harus pakai pakai supplier yang pakai nozzle, yang pakai ini apa Sanchin, atau yang biasa di pasaran mereknya Sanchin itu, atau pompa supplier ya. Nah, ini tentunya tergantung daripada volume. Yang terakhir adalah untuk menyalurkan air ya tentunya kita butuh selang. Nah, kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi kalau ini tidak kita persiapkan ya sebelum kita budidaya, tentunya nanti kita akan kebingungan karena jamur ini harus kita penuhi kebutuhannya, tentunya tidak cuma sehari 2 hari. Ya, harus kita selama budidaya harus kita penuhi terus agar apa? Ya, mereka akan nyaman itu tadi. Kalau sudah nyaman tentunya akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Nah, persiapan ini sangat diperlukan. Semua usaha, semua rencana apa saja tentunya semua harus kita persiapkan. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan tadi, persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk kita membudidayakan jamur. Jadi kalau kita sudah persiapan dengan matang, ya harapan kita nanti variabel yang datang itu enggak begitu banyak, atau permasalahan yang datang itu enggak akan banyak. Semuanya tentunya kita bisa tekan atau kita kurangi, perkecil, sehingga insya Allah keberhasilan akan lebih tinggi, yaitu persentasenya akan lebih tinggi dibandingkan kita tanpa kita persiapkan. Karena kalau kita sudah nggak dipersiapkan, tentunya nanti kita akan kebingungan ya. Saat kita masuk belum siap temperaturnya berapa sih, kita nggak punya alat untuk mendingan dengan apa, dengan air ya, atau dengan pembukaan ventilasi dan lain. Kalau rumah kumbung sudah dipersiapkan tentunya, atau temperatur sudah kita cek, kita kontrol, jadi kita masukkan kumbung kita dengan lok-lok kita atau calon-calon jamur kita tentunya akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau semua kita sudah persiapkan, tentunya kita tinggal budidaya bisa kita lanjutkan. Jadi tentunya persiapan terakhir ya, jadi ini memang nggak saya tulis di materi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah dipersiapkan begitu, sanitasinya juga sudah oke ya. Jadi di samping daripada itu sanitasi yaitu kebersihan, jadi jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk di bekas kandang ayam ya harus bersih, di situ harus bersih karena rata-rata kan memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai. Baru kita lanjutkan cara budidayanya. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan hasil 5 juta ini sebenarnya selama budidayanya bisa tercapai ya, daripada yield panen kita semuanya mudah ya, semuanya tinggal hitung-hitungan saja sebenarnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan jamur itu dengan optimal ya, sesuai dengan harapan kita ya. Bapak Ibu tentunya harus tahu berapa sih jamur tiram ini bisa tumbuh normal, itu panennya harus berapa ya. Jadi kita harus tahu. Jadi pada umumnya untuk jamur-jamur ini bisa panen dianggap normal, tercapai sesuai harapan tuh kalau kita bisa panen 30% daripada berat media. Itu entah jamur kancing, entah itu jamur tiram, entah itu jamur merang, itu biasanya 30% dari berat media. Nah, kalau kita budidaya jamur tiram, secara umum masyarakat biasanya menggunakan ukuran plastik 15 kali 35 ya. Itu beratnya rata-rata ya kebanyakan ada 1,2, ada yang 1,5 gitu ya. Tapi saya anggap itu adalah 1 kilo aja. Karena kalau nanti jenengan
bisa 1,2, 1,5 berarti hasilnya akan lebih baik. Tapi minimal di situ harus 1 kilo harus tercapai. Jadi secara umum orang akan bilang bahwa 1 log itu berarti kira 1 kilo gitu. Ya, 1 kilo dari berat media. Nah, kalau jenengan nanti bisa budidayakan dengan baik, dengan persiapan jenengan sudah matang benar-benar baik, tentunya si jamur akan tumbuh dengan optimal sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada penurunan juga nggak akan sedrastis ya, karena kita sudah jaga jadi daripada kebutuhan si jamur itu. Nah, dengan begitu harapan kita ya kita harus bisa panen 30% daripada si jamur itu ya dalam 1 lognya atau dalam 1 kantongnya. Nah, dalam 1 kantong kita anggap berat media itu adalah 1 kilo, walaupun kenyataannya bisa 1,2, 1,3. Nah, berarti kita harus setiap log ini bisa panen 0,3 kilo atau 300 gram. Ya, nah, itu, ya, lanjut, ya. Jadi berat anggap aja 1 kilo. Jadi kita harus bisa, kalau kita anggap kita berhasil atau kita anggap normal pertumbuhan jamur kita adalah 0,30 ya 0,3 jadi atau 300 gram itu dalam 1 log. Nah, maka dari itu untuk kita bisa mendapatkan 5 juta atau mendapatkan 6 juta atau mendapatkan yang lebih, tinggal hitung-hitungannya saja Bapak. Yang penting kita sudah bisa dengan rumah kumbung kita yang sudah kita persiapkan itu bisa menghasilkan 300 gram. Nah, sebenarnya ini nggak susah selama kita mau membuat log sendiri atau membuat media itu dibuat sendiri. Karena kalau dengan beli dari pembuat log ini, kadang mereka juga belum menguasai cara bikin lognya. Lalu juga kualitas daripada bibitnya kita juga nggak bisa tahu. Ya, akhirnya nanti juga produktivitas juga akan bermasalah. Kadang untuk fase vegetatifnya aja sudah nggak baik, sudah nggak jadi akhirnya. Akhir sudah tinggi. Tapi kalau jenengan nanti bikin sendiri, dipersiapkan sendiri, insya Allah keberhasilan akan tinggi. Ya, peluang berhasilnya akan tinggi. Karena apa? Dari awal jenengan sudah tahu. Dan ini tidak haruskan dilakukan dengan langsung skala besar, bisa kita upayakan dengan semampu kita. Ya, sebagai contoh, kalau saya lihat dengan 100 log per hari aja, ini nggak susah. Ya. Yang biasa Bapak Ibu lakukan biasanya juga dengan pasteurisasi masih menggunakan drum bekas. Nah, dengan kapasitas 100 ini tentunya sesuai sudah. Kalau kita cuma bikin 100 log sehari, tentunya nggak susah. Ya. Nah, ini sebagai ilusi, kalau dengan 100 log per hari, jenengan berarti 1 bulan sudah 30 kali 100. Berarti jenengan tiap bulannya bisa memproduksi 3.000 log per bulan. Ya, kalau setiap hari 100. Kalau jenengan dalam 1 bulan pengen libur, ya tinggal nanti yang libur itu ditambahkan di hari-hari efektif jenengan gitu. Tapi jenengan bisa bikin 3.000 per log per hari. Ini sebagai contoh aja. Kalau jenengan pengen lebih tinggi lagi karena mampu, nggak apa-apa. Ya. Lalu otomatis kalau kita dengan 3.000 log ini dengan panen kita normal bisa 30% dari berat media, maka kita akan ya
mendapatkan panen kita itu akan berarti 3.000 kali 0,3 kg. Ya. Dengan berat 1 kg kita anggap aja kita 1 kg, berarti kita akan mendapatkan 900 kilo dalam 1 bulan. Nah, ini 900 kilo ini kalau sekarang harga di petani khususnya di Probolinggo ya, mungkin kalau di daerah lain mungkin bisa lebih tinggi, bahkan ada yang mungkin lebih rendah 10.000 ya. Tapi di sini saya sudah ada space, jadi ada, karena log itu nggak mungkin 1 kilo, biasanya 1,2 sama 1,3, jadi harganya sudah mestinya di hasil panennya sudah lebih dari 900. Nah, nantinya akan, makanya ini nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Jadi kalau dengan harga di Probolinggo 13.000 kali 900 kita sudah dapatkan omset 11.700.000. Nah, ini secara kasarnya begitu. Jadi secara kita hitung-hitungannya begitu. Nah, lalu HPP pembuatan log kalau di Probolinggo itu cuma 1.800. Tentunya di daerah lain bisa 2.000, ya, bisa 1.500. Karena bahan-bahan yang kita pakai untuk bikin log ini semuanya adalah waste, semuanya adalah limbah pertanian, ya kan? Serba gergaji. Kalau di sini juga sebenarnya minta juga dikasih, cuman masalahnya kan kita butuh tenaga untuk ngemas, butuh transportasi untuk ngangkut. Nah, ini tergantung, makanya ini relatif lah. Jadi 1.800 yang ada di Probolinggo ini juga tentunya ini sudah dengan tenaga sendiri, dengan kendaraan ini sudah sampai di rumah. Ya, tinggal kalikan daripada harga si jamur ini dalam per kilonya. Ya. Jadi kalau harga maksud saya HPP-nya ini kita dengan harga dasar 1.800, produksi kita per bulan adalah 3.000, ya kita membutuhkan 5.400.000 sebagai modal usaha awal. Jadi untuk modal usaha biaya atau biaya produksi awal kita. Nah, jadi laba kita ya tentunya hasil panen kita dikalikan harga jamurnya ketemu 11.700 dikurangi daripada biaya produksi log atau HPP log 5.400.000. Nah, kita akan mendapatkan margin 6.300.000. Nah, ini margin 6.300.000 ini secara masih kasar, ibaratnya masih kotor. Ya. Nah, tentunya yang 1.300.000 di situ adalah yang termasuk perawatan. Karena perawatan biasanya kalau di usaha rumahan, di petani itu enggak begitu diperhitungkan. Tapi di sini tetap sebenarnya masih ada lebih 1.300.000 untuk biaya termasuk dengan perawatan dan kebutuhan yang lain. Karena untuk perawatan dan pestisida sini kita tidak pakai, cuma butuh tenaga kerja aja untuk metik dan nyiram. Ya. Kalau kapasitas masih di 1.000 log per bulan sampai 3.000, itu tentunya masih bisa dikerjakan sendiri oleh petani-petani kita atau keluarga petani kita. Jadi di situ masih tidak membutuhkan tenaga orang lain untuk membayar atau merawat daripada jamur-jamur kita. Kecuali nanti kalau kita sudah diperbesar kapasitasnya, baru kita nanti butuh tenaga dari luar. Tapi pada prinsipnya ini sebagai gambaran saja, sebagai biar bapak-bapak itu bisa di sini tahu. Sebenarnya yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan jamur itu dengan normal. Ya. Kalau hasil kita bisa tentukan nantinya. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini ada di masyarakat, termasuk dengan harga jamur yang sekarang sudah cukup
tinggi, ya kita tinggal menghitung sebenarnya. Ya, Bapak mau 5 juta, mau 7 juta, mau 8 juta, itu monggo. Ya, tapi yang terpenting adalah kita bisa menumbuhkan jamur dengan baik, ya sesuai harapan kita. Maksud standar pertumbuhan 30% harus bisa tercapai. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu harus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan persiapan yang saya sampaikan tadi, ya dengan persiapan yang sudah matang, tentunya insya Allah dengan nanti sambil belajar, sambil budidaya, permasalahannya akan tentunya akan terselesaikan nanti. Kalau sudah dibersihkan dengan sudah dipersiapkan dengan baik, ya akhirnya kita kendala-kendala yang ada di lapangan akan tentunya akan berkurang, ya karena si jamur itu akan ya tentunya akan menghasilkan pertumbuhan yang normal kalau sudah dipenuhi kebutuhan atau syarat tumbuh daripada jamur itu. Saya kira sementara itu dulu, ya barangkali ada pertanyaan. Jadi sekilas bagaimana kita bisa menghasilkan 5 juta ini, sebenarnya yang penting kita harus bisa menumbuhkan jamur itu ya dengan normal, standar, ya standar pertumbuhan 30% daripada sebelumnya. Nah, untuk mencapai 30% ya tentunya persiapan-persiapan tadi harus dipenuhi. Persiapan-persiapan tadi harus dilakukan. Ya, jadi si jamur ini nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Ya. Tidak bisa tumbuh ditaruh seenaknya saja. Nggak bisa. Tetap mereka harus dipenuhi syarat tumbuhnya. Nah, salah satunya persiapannya yang sudah saya sampaikan tadi, masalah hasil, monggo jenengan bisa targetkan sendiri, ya bisa pasang sendiri sesuai dengan impian jenengan. Ya. Cara kira itu, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, Pak Bambang. Ya, di koma dulu nggih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Penyampaiannya cukup menarik sekali, bagaimana cara budidaya jamur tiram sampai bisa menghasilkan 5 juta per bulan atau bisa lebih. Gitu, tergantung daripada kita merawatnya. Seperti itu ya kalau saya ikuti yang tadi. Sebelum tanya jawab, mungkin saya share lagi, yaitu salah satu petani yang ada di Probolinggo.
Itu tadi merupakan satu petani jamur yang ada di Kabupaten Probolinggo, di mana beliaunya sudah bisa mendapatkan 5 juta per bulan. Jadi sudah disampaikan Pak Bambang hitungannya seperti apa sehingga bisa mencapai 5 juta per bulan. Kalau orang sudah guru kan seperti itu Pak ya. Semuanya Pak. Selamat datang Pak Narto. Ya, selanjutnya mungkin dari Pak kita tanya langsung dengan Bapak Bambang dari sekarang. Monggo silakan teman-teman partisipan bisa tanya ke Pak Bambang. Mungkin dari Ibu Novita atau Masa, silakan partisipan mungkin bisa langsung bagaimana caranya bisa mendapatkan 5 juta per bulan dengan budidaya jamur tiram ini. Oke, mungkin Pak Bambang di sini Ibu Naik sudah tulis pertanyaan, jadi mungkin nanti bisa dijawab. Kendala yang umum dihadapi para petani jamur pemula apa saja Pak? Kemudian bagaimana cara atau mengatasinya? Pak Bambang bisa jawab, ini pertanyaan dari Saada. Oke, terima kasih Ibu di pertanyaannya bagus sekali. Ini biasa terjadi di petani-petani pemula kita. Jadi begini Ibu, Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita harus jamur itu dulu. Ya, kenapa banyak? Karena mereka belum paham sih kebutuhan atau syarat tumbuh jamur itu apa sebenarnya. Ya, jadi kita biasanya mereka beli dari petani, dari buat log, langsung ditaruh aja di lumbung ibu atau bapak yang sudah beli dari rumah, tapi bapak tidak tahu sih apa yang harus dilakukan. Nah, makanya tadi persiapan yang saya sampaikan kita harus mengenal daripada syarat tumbuh si jamur itu. Nah, jamur tiram adalah jamur kayu, ya, atau biasa kita bilang jenglot. Kalau orang bilang jamur, ada yang bilang begitu. Nah, itu harus diapakan kalau kita sudah punya media ini atau jenglot ini. Nah, Bapak biasanya kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi sudah tahu persyaratan tumbuhnya, ya, ruangan Bapak sudah disesuaikan di situ, nggak terlalu panas, temperatur mungkin bisa 28, 29 maksimum plus minus 1 kan Bapak. Nah, di situ Bapak baru masukkan di situ, baru beli, baru masukkan kalau Bapak beli. Tapi kalau Bapak bikin sendiri, ya tinggal Bapak bikin kan di situ. Nah, apa sih yang biasa terjadi kendala-kendala di sana? Mereka ya itu karena mereka tidak tahu, ya, cara jamur itu apa, akhirnya mereka nggak akan lakukan apa-apa, ya. Kalau sudah kita nggak lakukan apa-apa, mungkin Bapak melakukan dengan pembasahan, karena biasanya orang bilang saya aja terus saya. Nah itu, jadi akhirnya apa, kebutuhan daripada si jamur yang lainnya, nah, akhirnya juga akan menjadikan satu kendala. Nah, makanya kalau sebaiknya kalau beli log, ya di situ dilihat. Nah, di situ ada kontaminan tidak, ya,
Ada di situ biasanya kontaminannya ada warna hijau atau yang disebut green mold, ada warna hitam, ada warna orange. Ya, ada enggak? Kalau ada ya jangan dibeli. Ya. Lalu pertumbuhan daripada miselium sudah berapa persen di situ? Kadang ada yang 80%, 70%, 100%. Nah, itu. Nah, lalu juga daripada kepadatan daripada si log yang bakal kita beli kalau Bapak Ibu beli. Kalau di situ padatannya juga enggak lama, lalu juga mudah putus, berarti di situ kepadatan juga enggak bagus. Karena kepadatan ini juga akan menentukan daripada temperatur daripada sudah kita beli. Nah, kalau itu sudah dengan oke, tidak sesuai harapan. Jika kalau mau dipindah itu sekitar 80% sampai 100%. Jangan sampai dengan beli yang 20%. Kenapa? Karena bibit itu belum tumbuh di semua permukaan media. Jadi nanti model sudah pecah kalau pas dipindah, ya kan? Nanti kalau sudah pecah, jangan akan karena berkurang jumlahnya. Kalau sudah pertumbuhan sudah sampai 70%, insya Allah si miselium itu sudah akan mengikat media itu. Dia akan dipindah juga nggak akan mudah rusak, nggak akan mudah pecah. Gitu. Kalau sudah nggak ada kontaminan, kepadatan juga bagus, pertumbuhan miselium juga sudah di atas 70%, itu bagus. Ya, dengan masuknya ke kumbung jenengan, tapi ya kumbungnya harus sudah dipersiapkan tadi. Jangan di situ kan masuk langsung angin masuk temperaturnya di situ ruangan juga tinggi. Jangan. Tapi yang tidak kalah pentingnya dengan kontrol temperatur media yang jenengan terima itu. Ya, kalau jenengan medianya juga temperaturnya di atas 30 lebih, nah itu berisiko karena jamur tentunya akan mati di atas temperatur 30. Padahal lebih dari 30, 31, 32 itu akan menjadi masalah untuk pertumbuhan. Jadi kalau bisa ya jenengan kontrol itu, jangan sampai temperatur terlalu tinggi. Kalau usahakan kalau bisa di bawah 30 derajat Celcius. Jadi nanti kalau sudah masuk di kumbung-kumbung jenengan, jamur-jamur itu akan tumbuh dengan nyaman. Masuk di ruangan yang juga sesuai dengan syarat tumbuh dari jamur itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah begitu ya kita rawat saja. Kalau temperaturnya di situ nanti ada alat kontrol, tinggal kita kontrol. Ya kan? Biasanya kalau di siang hari panas, kumbungnya sudah nyaman, di situ kan bisa ditutup pintunya akan terjaga, jadi nggak terlalu panas. Insya Allah nanti di fase vegetatifnya juga masih bisa terus sampai bulan kalau dengan kita bulan atau log yang dibutuhkan daripada pertumbuhan bibitnya. Nah nanti ditunggu sampai bisa 100%. Tapi untuk kondisi kumbung sendiri harus sudah terjaga, sudah disanitasi atau sudah bersih, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada di situ, ya. Lalu juga di situ kalau masuk juga dijaga di tempat ruangan berapa, biaya masuk temperaturnya berapa. Ini menentukan. Jadi kendala-kendala biasanya yang tidak mereka ketahui adalah itu. Jadi terima log selama dianggap putih, ya sudah dianggap baik. Padahal putih belum tentu baik. Ya, putih 100% belum tentu baik. Jadi tetap Bapak Ibu di situ tetap harus lihat yang lain. Saya kira itu mungkin barangkali masih ada kurang jelas. Monggo. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sudah ini ya, mudah-mudahan jawaban dari Pak Bambang untuk Bu Nailis Sada sudah paham. Tapi kalau masih belum paham bisa nanti kita share materi yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Nah ini selanjutnya Pak Bambang, ternyata banyak sekali yang bertanya tentang jamur ini. Salah satunya dari ini belum rename ya, namanya masih dari Galaxy A50. Ini pertanyaan seperti ini Pak Bambang. Untuk yang punya lahan minim, bisakah memulai
karena lahan di rumah juga sudah tidak ada. Nah, apakah harus mencari lahan lain? Monggo, mungkin ini tentang lahan. Seperti itu Pak Bambang. Terima kasih. Jadi jamur ini kan sebenarnya memang bisa dibudidayakan dengan lahan yang sempit. Itu salah satunya menjadi keuntungan kita budidaya jamur. Nah, tinggal berapa sih yang mau kita budidayakan? Kalau dengan punya lahan yang sempit, tinggal disesuaikan dari jumlah yang mau ditanam. Karena jamur ini tidak harus dengan pakai rak, ya kan? Seperti yang di video kami tadi yang kita lakukan, bisa si jamur ini kita tanam dengan model digantung, ya. Kalau jenengan punya ukuran sana ruangan yang kecil, ya itu tinggal menyesuaikan jumlahnya, ya. Pada prinsipnya asal syarat komposisi jamur itu terpenuhi, di situ ruangannya juga nggak panas, bisa fresh air enak atau udara segar, lalu juga temperaturnya kelembabannya juga menurut dengan secara umum kita sebenarnya sudah tahu itu juga nyaman buat si jamur. Ruangan berapa sebenarnya nggak ada masalah, tinggal volume atau besarnya daripada log yang mau kita itu aja kita menyesuaikan dengan kondisi daripada tempat yang ada. Jadi fleksibel. Jadi kita jenengan bisa sesuaikan dengan kondisi tempat Anda, tempat jenengan. Jadi kita kalau saya gantung tentunya ini bisa berapa gantungan gitu. Tinggal kan kalau 1 meter mungkin dengan jarak 20 cm atau 30 cm, terus tinggal ngalihkan saja kan gitu ke bawahnya, bisa tingginya berapa sih bangunan ini, bisa 10, bisa 15 kan gitu. Ini tergantung sudah. Ini kan bisa gantungan, tapi pada prinsipnya budidaya jamur tiram dari log sekecil mungkin sampai sebanyak mungkin, yang penting persyaratan itu terpenuhi, insya Allah bisa tumbuh dengan optimal. Ya, sama ya, dan kita bertempat tinggal di mana aja, selama kita nyaman juga terasa di situ. Kita bisa beraktivitas dengan baik di situ. Begitu pula dengan jamur ini. Jadi dengan kenyamanan yang mereka dapatkan, ya, mereka akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, kalau dengan nggak pernah kan dengan dapat jamur itu di padang pasir, kan nggak pernah ada. Maksudnya padang pasir panas-panas kayak itu ada jamur di tengah-tengah tumbuh, nggak mungkin kan juga. Mesti ada di kayu-kayu lapo yang terlindungi, yang di situ suasananya dingin, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan. Makanya kita meniru yang ada di alam itu, kita bisa sesuaikan itu. Masalah jumlah menyesuaikan tentunya. Tapi pada prinsipnya budidaya jamur ini adalah tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi sekecil apapun, mungkin kapasitas 10 ya 10 itu bisa tetap kita lakukan gitu. Tapi pada prinsipnya lahan bukan suatu masalah budidaya jamur. Katanya itu Bapak mungkin nggak bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi ternyata walaupun lahan minim itu juga bisa. Nah, ini juga tadi juga sama sudah disampaikan Pak Bambang, cuma ini menekankan lagi. Ini pertanyaan dari Pak Ferdi Primananda. Nah, ini tanya, untuk jamur tiram apa harus dipupuk? Dan kalau dipupuk, pakai pupuk apa yang bagus? Nah, seperti itu. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Jadi jamur tiram ini kan sebenarnya medianya sudah dipersiapkan saat pembuatan media. Lalu kondisi sebenarnya sudah tercukupi di bahan baku itu. Ya. Biasanya jamur tiram ini tumbuh di kayu-kayu yang lapuk. Nah, dan itu sudah ada di kayu itu sendiri atau di bahan baku itu sendiri, ya kan? Nah, sebenarnya selama kita bisa memproduksi media itu dengan baik, sesuai dengan syarat tumbuh lagi, syarat tumbuh, kebutuhan tumbuh si jamur, itu tidak perlu Bapak, karena jenengan juga pun saya kira kan percumanya begini Bapak, karena itu dalam kemasan plastik walaupun disuntikkan nanti dengan air tentunya akan menambah, bisa menambah kalau kita ukurannya nggak tepat nanti bisa menambah daripada kebusukan, daripada mempercepat busuknya daripada media itu. Nah, sebenarnya kalau kita pembuatan media sesuai, ini nggak perlu Bapak.
Cuman kita jaga kebersihan air untuk menjaga kelembapan. Karena budidaya jamur tiram itu sebenarnya kita cuma mengondisikan daripada ruangan itu agar media ini nggak cepat kering. Ya. Baik itu dengan temperaturnya antara perbandingan temperatur dengan relatif suhunya itu biar nanti penguapan daripada air yang sudah kita persiapkan dalam media itu nggak terlalu cepat, nggak cepat menguap. Karena dengan adanya air ini transportasi dari makanan dari media ke jamur, ya air ini menjadi sumber transportasinya. Jadi, di situ ini sebenarnya sudah ada dalam media itu dan cukup dengan si jamur itu. Nah, kalau dengan tambahkan ya rata-rata memang masyarakat di petani ada yang modelnya ditambah dengan pemacu itu ada. Tapi menurut saya sih sebenarnya tanpa itu juga nggak ada masalah. Nah, kalau dengan berkeinginan kayak gitu, ya sebenarnya itu perlu diamati lagi. Seberapa besar sih efektivitasnya? Jangan-jangan dengan cuma nambah tapi hasilnya tentunya masih sama-sama saja. Gitu. Karena apa? Jamur selama tumbuhnya terpenuhi mereka akan tumbuh dengan banyak, otomatis akan banyak akan booming. Kadang-kadang nanti kalau sudah musim-musimnya bagus booming sudah, tapi nanti musim-musimnya susah ya akan tumbuhnya susah, kering, terutama panas gitu. Makanya suasana ruangan ini harus dipersiapkan dengan tumbuh-tumbuh yang bisa menjadikan ruangan itu tetap terjaga temperaturnya sesuai dengan kebutuhan jamur itu. Nah, kalau Bapak mau mencoba dengan nutrisi, menurut saya tidak ada salahnya, tapi menurut saya itu harus dipelajari benar karena si jamur ini dengan kebutuhan karena jamur kayu kebutuhan mereka sudah terpenuhi dari limbah kayu. Jadi kita harus bikin medianya yang sesuai, yang benar agar si jamur ini bisa memakan daripada nutrisi yang ada di media yang sudah kita buat. Nah, itu aja Bapak. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Jadi sepertinya Pak Sandi ini tertarik banget gitu. Pak Ferdi ya, gitu. Jadi ternyata jamur atau budidaya jamur tidak perlu dipupuk ya, seperti itu jawabannya dari Pak Bambang. Tinggal kita bagaimana cara menjaga kelembapan aja sehingga jamur itu tumbuh dengan baik. Oke, Pak Bambang, ini juga ada pertanyaan dari Mas Sandi Pratama Putra. Beliau menyampaikan, saya memiliki ruangan di rumah, saya itu ukurannya 3 kali 5 meter, yang biasa dipakai untuk garasi. Nah, jika ruangan tersebut kira-kira apakah bisa dipakai? Kemudian modal yang mau dikeluarkan berapa? Ya, tadi juga tanya modal. Kemudian karena ruangannya tertutup, karena juga garasi, kemudian ada ventilasi kecil di atas pintu, bagaimana caranya mengatasi kendala kurangnya sinar matahari masuk? Apakah ventilasi kecil tersebut sudah cukup atau perlukah alat untuk mengontrol kelembapan ruangan sehingga nanti bisa mendapatkan rata-rata 30 derajat ke atas seperti itu. Jadi ini Pak Sandi dia punya ruangan ya bekasnya garasi, apakah bisa dipakai untuk nanti bisa menjadi tempat untuk budidaya jamur? Monggo Pak Bambang. Ya Bapak, jadi Sandi terima kasih untuk pertanyaannya. Secara prinsip bisa Bapak. Jadi tas garasi itu tentunya kalau saya bisa bayangkan garasi itu biasanya cuma ada pintu depan aja ya. Jadi itu sirkulasi udara mungkin kurang. Lalu tentunya dengan posisi di mana, di dataran tinggi atau di dataran rendah. Ya. Kalau dengan ada di dataran rendah, lalu juga secara klimaksnya temperatur di luar tinggi kayak 30 atas ya, berarti garasi atau jenengan ini sebenarnya bagus karena di situ jenengan kalau garasi biasanya permanen ini kan ya, jadi di situ permanen. Lalu tentunya temperatur di luar enggak mudah masuk, apalagi di situ sudah tentunya cuma di depan, tinggal jenengan sesuaikan aja nanti. Tentunya jenengan kalau di dataran tinggi juga
dengan tinggal apa menambah lubang, kalau di dataran rendah malah justru mengurangi lubang ya. Nah cuman kan untuk semua ruangan berarti kan di situ walaupun ditutup rapat secara umum kebutuhan fresh air atau udara segarnya tetap ada. Maksudnya kita bisa cek dengan kita masuk di situ yang susah bernapas cukup Bapak. Begitu pula dengan intensitas cahaya. Di situ kita sudah melihat normal, lalu juga bisa membaca di situ itu sudah dianggap normal. Jadi sudah cukup karena tidak beda dengan jamur merang. Kalau jamur merang itu masih punya kebutuhan energi hanya lebih tinggi. Tapi kalau jamur tiram ini selama kita di situ juga nyaman, maksudnya kita bernapas bisa nyaman, lalu kita baca juga normal, tidak perlu tambahan cahaya, itu intensitas cahaya itu sudah cukup. Ya, nah, tinggal dengan kontrol. Kalau di dataran tinggi, tentunya temperatur sudah menjadi problem. Tapi kalau dengan di dataran rendah, ya, tentunya dengan lihat di situ, ya temperaturnya bisa berapa sih maksimal. Kalau masih normal berkisaran di bawah 30, insya Allah masih bisa Pak. Tinggal nanti volumenya aja disesuaikan. Biar nanti kalau kita sudah isi lock, ya karena lock ini kan barang tumbuh, jadi situ terjadi respirasi, jadi ada pelepasan CO2 karena barang-barang hidup. Nah itu nanti temperatur bisa naik maksimal berapa. Kalau di situ nanti terlalu banyak, tentunya akan bisa tinggi, bisa volumenya dikurangi gitu aja. Lalu jarak jarak lock juga harus jangan berdempetan, karena kalau panas berdempetan akan menambah semakin panas. Yang lebih baik yang digantung-gantung itu ya itu akan tentunya akan timbul panas karena apa antar juga jaraknya ada ya. Beda kalau dengan nanti dikasih rak sudah biaya beli bambu, beli besi atau kalau yang besi. Tapi kalau ditaruh kalau di dataran rendah itu akan panas karena antar blok itu berhimpitan ya. Otomatis temperaturnya akan lebih tinggi Bapak. Beda kalau yang digantung. Jadi kalau digantung itu pelepasan panas juga akan lebih mudah. Cuman nanti kita ngisinya disesuaikan dengan volume ruangan itu. Jadi dengan bagaimana caranya ya? Dengan awal-awal mungkin nanti kalau dengan ruangan saya ini umpamanya 3x5, lalu kalau kita gantung kan bisa Anda bisa dengar atau coba dengan dihitung. Jadi mau jaraknya umpamanya 50 cm berarti ke lebarnya 5, ke panjangnya berapa gitu tinggal. Nah itu nanti kalau terjadi panas itu ketemu Bapak awal-awal ya panasnya ternyata ya kalau kosong biasanya 27, sekarang setelah ada isinya bisa 28 atau bisa 29, itu jenengan yang tahu nanti. Nah makanya jenengan tinggal menyesuaikan, ini kalau yang ini berarti nanti ada jenengan harus kasih ventilasi entah itu di samping, entah itu di depan, entah itu di belakang. Penting jenengan lihat situasi lingkungannya. Kalau di belakang ini kebun pisang atau belakang ini tanah sawah, itu akan lebih baik. Nah, gitu. Karena apa? Udara akan bebas di ruangan Anda dengan udara yang lebih segar atau lebih fresh. Gitu. Jadi kan jenengan harus pakai ventilasi berapa, kayak apa, jenengan harus isi berapa, itu tergantung lingkungan juga mempengaruhi masalah. Sedangkan lingkungan ini antara jenengan dengan saya dengan yang lain itu sudah beda. Nah, tapi pada prinsipnya persyaratan yang tadi sudah jenengan ketahui itu sedekat mungkin dipenuhi. Ya, kalau umur 28 ya paling tidak bisa 27 ya nggak masalah, 29 juga masih deket gitu. Nah itu insya Allah masih nggak ada masalah. Tapi semuanya itu harus tentunya tidak jauh dari persyaratan tumbuh dari jamur itu. Nah, tinggal kita mengupayakan saja karena budidaya ini adalah berupaya, berusaha. Kalau jenengan sudah punya garasi yang kosong mau ditempatkan untuk budidaya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tinggal jenengan rencanakan kalau ini biar nggak terlalu padat, ukuran mungkin antara setengah meter dengan ke bawah 10, 15 monggo tinggal tinggi plafonnya berapa nanti dikalikan sudah dimasukkan ke situ dengan volume kapasitas yang ada nanti
kalau sudah 1 hari 2 hari dengan amati temperaturnya bisa maksimal berapa. Kalau memang terlalu tinggi ya baru dengan upaya bikin ventilasi, tapi bikin ventilasinya disesuaikan. Kalau di siang hari panas dengan upayakan untuk buka ventilasinya di sore hari sampai malam hari. Tentunya temperatur juga akan lebih dingin, lebih rendah. Karena kalau saya lihat garasi tentunya malah lebih bagus. Nah, secara isolasinya biasanya kalau pakai tembok dengan pakai dinding gedek atau biasanya orang pakai daun tebu itu beda. Karena kalau itu masih bisa dipengaruhi dengan lingkungan. Jadi kalau dengan tembok insya Allah di dalamnya akan lebih dingin, akan lebih juga bisa terkontrol, bisa dihandling atau ditangani lebih dengan mudah, Pak. Saya kira itu Bapak, terima kasih, semoga jenengan bisa memulai nantinya usaha budidaya jamur ini. Oke, terima kasih Pak Bambang. Insya Allah jawaban dari jenengan tadi bisa dipahami oleh Pak Sandi Pratama Putra. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu ini dari Bapak Indra Yuliono. Beliau bertanya, untuk log jamur ini lebih bagus yang mana? Antara beli jadinya atau membuat sendiri? Karena sekarang sudah banyak yang jual log untuk jamur tiram ini. Terima kasih. Gimana apa yang dimaksud? Kalau buat sendiri kualitas jamurnya seperti apa? Kalau beli seperti apa? Mungkin yang dimaksud seperti itu oleh Bapak Indra Yuliono. Silakan. Baik Bapak. Jadi begini Bapak kalau mau beli antara beli dengan bikin sendiri, kalau saya sarankan lebih baik beli sendiri. Buat sendiri, bukan beli sendiri, maaf, buat sendiri. Kenapa? Jadi kalau kita bikin sendiri dari awal sampai akhir kita bisa kronologisnya kita tahu, paham. Tapi kalau kita beli, kita tentunya setengah. Kita nggak bisa persiapan semua sesuai harapan kita. Sebagai contoh ini, kita media jamur tiram itu kita harus mempunyai untuk serbuk gergajinya A, B, C, D. Tapi kalau kita beli, kita nggak tahu. Karena serbuk gergajian ya, itu kalau kita di tempat penggergajian kita nggak akan dikasih tahu sama yang jual. Ini mas serbuk gergaji saya sudah bulan, serbuk kayu saya sudah 1 minggu, serbuk kayu saya sudah 1 tahun, nggak mungkin. Tapi jenengan akan beli dengan serbuk kayu yang bermacam-macam, baik itu dari kayunya, baik itu daripada umurnya. Nah, ini biasanya menjadikan aktivitas kita nggak karena tidak terjadi homogeneitas daripada di media ini. Serbukanya sudah bervariasi, ya, tidak kayu, ya kan. Nah, tapi kalau kita bikin sendiri, walaupun kecil, walaupun mungkin 1 sak, 2 sak, itu kita bisa treatment dulu, Pak. Karena serbuk kayu yang kita beli, kita harus yakin bahwa serbuk kayu itu tidak sama. Serbuk kayu yang kita beli itu, kita yakin bahwa serbuk kayu itu ada yang umur 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun mungkin. Nah, untuk memulai kita samakan dulu, biar nanti umur itu bisa sama. Nah, bagaimana caranya? Dengan beli sebaiknya disimpan dulu. Pertama, kadar airnya juga bisa nanti seragam dengan waktu yang sama, yang 1 hari kita akan sama dengan yang 2 minggu. Kita biarkan aja dulu yang baik, usahakan bisa 3 bulan, Bapak. Jadi di situ tidak ada serbuk kayu yang fresh, yang seger, yang baru umur 10 tidak ada. Tapi nanti sudah anggap sudah 3 bulan semua. Kalau lebih mah tidak ada masalah. Karena apa? Jamur itu akan tumbuh di kayu-kayu yang lapuk. Nggak ada jamur tumbuh di kayu-kayu yang seger. Iya enggak? Bapak coba sudah cari, coba cari di lingkungan kita. Mesti tumbuh di jamur-jamur yang sudah lapuk. Makanya saya bilang minimal 3 bulan sudah dengan simpen. Ya, harus ditreatment begitu. Karena kalau lebih justru tidak ada masalah. Tujuannya apa ya? Getahnya ini sudah kadar airnya sudah
banyak menguap. Nah ini nanti sudah modal kita keberhasilan kita Bapak. Ya. Nah, lalu kalau umur kita mendapatkan media yang sudah laku, dia juga akan tumbuh dengan baik. Ya. Makanya kalau kita beli di pengusaha pembuat uang, kita kadang juga nggak tahu itu, ya tidak akan dikondisikan seperti itu. Nah kalau sudah kita dapatkan media yang umurnya 3 bulan, warnanya juga seragam sudah, ya kita baru bisa. Ya. Lalu di petani juga banyak yang bilang tanpa difermentasi tidak apa-apa, ya langsung dikemas. Banyak Pak begitu. Karena apa, mereka laku Bapak, cepat dapat uang. Padahal seperti yang sudah saya sampaikan, jamur akan tumbuh di media yang sudah laku. Ya, itu menjadi kunci Pak, menjadi kita. Kalau kita sudah dari beli serbogergaji dari penjual serbogergaji baru umur seminggu, lalu diproses langsung dikemas, kan belum laku Bapak. Walaupun nanti sudah pasteurisasi dengan panas, tapi kelakuannya kan beda. Nah, kalau yang sudah mereka, ya tentunya kandungan yang ada di kayu sudah terdegradasi menjadi sumber makanan dari beras. Makanya kalau saya tetap harus difermentasi. Nah, kalau jenengan beli kan tidak tahu, karena orang tentunya beda-beda pendapat, beda-beda keyakinan. Kebanyakan mereka jual tapi juga nggak ngerti. Gitu. Inginnya cepat Pak, ya produsen lokal. Tapi kalau jenengan bikin sendiri walaupun kecil akan dijamin. Jadi nanti kalau sudah kita dapat, ya kita campur. Sebenarnya campurannya kan nggak susah, cuman kapur sama kapur. Itu kita fermentasi bisa 3 hari, bisa seminggu. Apa tujuannya? Ya untuk mendapatkan kelakuan si media itu. Nah kalau laku berarti sumber nutrisi yang ada di kayu sudah didegradasi oleh panas saat kita fermentasi itu, akan menjadi sumber makanan. Makanya nanti akan menjadi media log yang baik. Ya, itu. Paham Bapak? Saya kira sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, ini menarik, sungguh menarik banget ini Pak. Ternyata tadi juga Pak Indra nanya tentang ini, segi lantai, bagusan keramik atau tanah Pak Bambang. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Indra. Ini Bapak, sebenarnya yang endingnya kita kelembaban Pak. Kelembaban itu kalau untuk fase vegetatifnya besar 90%, maaf. Tapi kalau untuk generatifnya saat fase tumbuhnya 80-85%. Nah, dengan bisa kontrol di situ Pak. Jadi antara yang sekarang, karena kan kalau saya nanti bilang harus pakai tanah gitu, nah sudah keramik di situ, mau dibongkar kan eman juga. Tinggal lihat di kalau di situ lembabanya sudah tercapai dengan keramik, ya tidak ada masalah. Malah jenengan bisa jaga kebersihannya lebih bersih kan gitu. Suatu saat jenengan pakai sanitasi, pakai sanitizer, pakai Lysol itu juga akan lebih bagus. Yang penting syarat tubuhnya itu sudah kena sudah Bapak. Masalah aplikasi di lapangannya monggo disesuaikan. Kalau di situ ruangannya karena jenengan di dataran tinggi, ya situ kelembabannya kan biasanya secara klimatnya juga tinggi, mau pakai keramik nggak ada masalah, ya tergantung. Makanya alat ukur ini penting Bapak untuk mengetahui, untuk membantu kita kelembaban itu berapa, dan alat itu nggak mahal. Ya, termometer paling cuma 15.000, kelembaban paling 25.000. Kalau jenengan mau bikin sendiri juga bisa untuk RH meter ini. Jadi dengan 2 termometer, ya termometer gelas yang ada, jenengan yang satu digantung pakai kering, yang satu dibungkus kain, kainnya atau sumbu atau pakai kaos bekas dimasukkan ke air. Nah, nanti di situ ada selisih Bapak, ada selisih antara wet dan dry, antara yang basah dengan yang kering. Nah,
itu nanti ada dengan cari ada selisih. Kalau selisih 1 derajat itu berapa persen? Itu ada. Nah, kalau jenengan nggak punya, saya bisa menyediakan. Jadi alatnya mudah, cuma murah, tapi itu sangat menentukan. Ya. Di samping itu dengan alat ini jenengan nanti akan linknya akan berkembang terus. Oh, ternyata dengan kondisi ruangan kayak gini temperatur saya cuma 20 derajat. Oh, kelembabannya bisa 80%. Nanti akan terasa terus. Ya, jenengan akan peka dengan sendirinya. Tapi pada prinsipnya asal di situ ruangan itu tercapai syarat dari pertumbuhan jamur itu mau keramik, mau tanah, ya mau pakai pasir, no problem Bapak. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, ternyata sama-sama bisa ya antara lantai yang sudah di keramik atau tanah gitu. Yang penting ya ini kalau saya garis bawahi tentang kelembapan. Mungkin ada alat pengukur suhu itu ya lebih bagus lagi. Artinya kita bisa memonitor langsung bagaimana kelembapan lumbung kita sendiri, lumbung untuk jamur tiram tersebut. Oke Pak Bambang, ini juga kayaknya ada salah satu mahasiswa Pak Bambang yang bertanya, yaitu apa untuk mahasiswa yang masih studi, apakah budidaya ini cocok untuk mulai start berwirausaha? Jadi mahasiswa ini sepertinya tertarik untuk memulai istilahnya budidaya jamur. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Sebenarnya budidaya jamur itu kita untuk semua kalangan, yaitu mahasiswa, pelajar, wira swasta, pegawai negeri. Karena waktu yang kita butuhkan nggak terlalu banyak. Nggak kayak jenengan budidaya pertanian yang reguler, contohnya tani bawang, tani yang lain lah. Itu mereka butuh istilahnya kita harus intensif terus, tumbuhi terus. Ya, ada pemupukan, masih ada penurunan di situ. Tapi kalau jamur ini tidak Mas. Yang penting jenengan sudah persiapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Sampai sudah yakin bahwa tubuh kita ini temperatur di dalamnya sudah memenuhi syarat daripada ditumbuhi si jamur itu. Ya, tinggal jenengan ruang kapan. Kalau mahasiswa pagi sama sorenya susah atau malamnya susah, ya tentunya pagi sama sore jenengan sudah upayakan jaga. Makanya apa saya tekankan di situ harus ada alat kontrol, alat ukur, biar jenengan bisa tahu, oh ternyata yang di kubur saya itu jam 12 siang, temperatur tertinggi. Oh terendah di pagi jam 3 pagi dini hari. Itu bisa. Jadi nanti di saat-saat dengan itu sudah tahu itu tinggal dengan atur aja atur dengan frekuensi berbagai jamur itu yang tentunya menyimpang dari kebutuhan. Contohnya di siang hari itu berpengaruh juga di ruangan saya, di punggung saya. Kalau siang hari bisa 30 derajat, berarti saya perlu pembahasan lebih intens di jam-jam itu. Kan gitu Mas. Jadi yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan itu aja. Dan kita tahu kelemahan si tumbuh itu. Karena nggak perlu ditumbuhi terus-terusan. Paling pagi kita basahi, nanti yang hari tahu sudah jam 3 jam itu kondisi berapa masih ada temperatur. Memang untuk di awal jangan perlu amati dulu. Ya, perlu dilihat dulu berulang kali. Oh, setelah jenengan yakin oh temperaturnya akan tinggi di jam sekian. Nah, tapi kalau dengan pendukung tentunya akan tidak ada masalah. Makanya kalau nanti seperti tadi kita harus cek dulu klimat lingkungan kayak apa, kita harus cari tempat yang kayak apa, agar si jamurnya bisa tumbuh. Karena persyaratan tumbuh ini sebenarnya kita secara manusiawi juga sudah bisa merasakan, oh tempat ini seger, oh tempat itu nyaman, dingin, itu bisa. Ya, walaupun tidak secara angka kita tahu sebenarnya. Nah, kalau itu bisa dengan lakukan, ya tentunya fleksibel sudah. Walaupun dengan ditinggal kuliah nggak ada masalah, ya karena pekerjaannya juga bisa dilakukan pagi, bisa sore juga nggak ada masalah, siang juga nggak ada masalah, gitu. Tergantung peluang waktu Anda kapan gitu, itu
bisa menyesuaikan. Tapi biasanya kan tetap kita dituntut sama pasar kita. Kita bisa petik kapan saja, tapi pasar kita maunya jam berapa gitu. Nah itu yang kadang menjadi. Tapi pada prinsipnya tidak ada masalah. Karena kita nggak bisa, karena kan jenengan bisa dengan kalau teman bahasa. Kalau nanti jenengan juga bisa atur lagi pembahasannya bisa pakai dengan termostat, ya lebih enak lagi. Ya di situ kasih termostat, temperaturnya naik, otomatis pompa jenengan hidup basahi, ya juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi jamur ini bisa dilakukan dengan cara manual, juga bisa dengan teknologi sebenarnya, karena sekarang juga banyak sudah kayak lampu aja kita pakai termostat sekarang, kita mau jam berapa hidup, jam berapa mati, tapi semua itu tetap harus diamati dulu sebenarnya jam-jam berapa yang rawan, yang butuh kita lakukan atau handling yang kita menyesuaikan daripada pertumbuhan jamur itu. Bisa Mas, bisa dicoba, kalau kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ini peluang banget menurut saya kepada para mahasiswa. Jadi mungkin sambil lalu menuntut ilmu, mengejar ilmu di kampusnya, anak kos, kemudian ada lahan kecil, kemudian budidaya jamur. Nah, hasil dari penjualan jamurnya itu kan bisa paling tidak membantu untuk biaya kuliahnya. Seperti itu Pak Bambang ya. Jadi tidak petani atau siapa, semuanya bisa. Yang penting bisa mengatur waktu, kemudian tempat ada, ya insya Allah akan bisa sukses menjadi pengusaha. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak Bambang dari Ibu Erna Titus, gitu. Di mana pertanyaannya singkat juga, yaitu apakah budidaya jamur tiram ini bisa di polybag? Nah itu monggo dijawab Pak Bambang. Ya. Jadi gini Bu, budidaya jamur ini sebenarnya kita yang penting plastik yang kita gunakan itu tahan panas. Ya, makanya kan kita pakai plastik yang istilahnya namanya plastik PP, polipropilin. Jadi plastik yang tahan panas saat kita pasteurisasi. Ya. Makanya sekarang ini tidak ada yang ditanam pakai polybag. Nah, kecuali dengan tanamnya sistem layer hamparan. Ya. Tapi kalau dengan pakai sistem hamparan, itu ya sebenarnya nggak pakai polybag, nggak apa-apa. Pakai kotak, pakai pegang, atau kotak pakai kotak dari kayu, nggak ada masalah. Bekas telur, kotak telur, cuman tetap ya harus pasteurisasi. Ya, ini sebenarnya sudah dari pertanyaan yang tadi. Tapi kalau kita pakai polybag itu dari proses awal kita juga lakukan pasteurisasi, itu takutnya juga enggak tahan panas si polybag itu. Kita tentunya belum pernah coba, kita belum pernah nyoba. Tapi kemungkinan kalau plastik ini tahan, nggak ada masalah. Ya, mau pakai polybag. Ya. Karena proses pembuatan log sendiri nanti setelah dicampur, difermentasi, itu kita kemas di plastik. Kalau misalnya mau pakai polybag ya polybag, dipasteurisasi. Selama itu masih nggak leleh karena panas, nggak ada masalah. Tapi kalau itu nggak tahan, ya tentunya akan bermasalah karena nanti berlubang kan. Kalau sudah berlubang, di saat proses inkubasi atau fase vegetasinya mereka akan mudah terkontaminan karena banyak patogen-patogen yang ingin tumbuh juga di situ. Karena media yang kita bikin kan media jamur, sedangkan jamur di udara bebas ini banyak banget. Ya, jadi nanti akan media kita tidak tumbuh jamur tiram, malah tumbuh patogen-patogen seperti yang hijau, kuning, oranye, sampai ini masuk iman kita. Kalau sudah timbul itu intinya media kita nantinya sudah nggak bisa ditumbuhi jamur kita akan berebut dengan komoditas itu, dan nutrisinya akan
habis duluan dengan kompetitor. Makanya kalau jenengan ingin pakai polybag, ya coba aja dulu. Karena terus terang aja saya belum pernah nyoba media blog pakai polybag. Tapi menurut saya pada prinsipnya tidak ada masalah selama polybag itu memang tidak rusak karena panas. Ya. Temperatur yang kita pakai juga temperatur pasteurisasi di 170 derajat Celcius ya. Nah, itu kalau memang tidak ada masalah. Tapi kalau itu kena panas atau berlubang, ya tentunya tidak bisa. Itu aja. Jadi monggo kalau keinginan bisa dicoba, ya. Kalau memang itu rusak karena panas. Akhirnya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semoga jawaban dari Pak Bambang sudah paham untuk Bu Erna Titus. Ya, sepertinya ini Pak Bambang. Tadi ternyata sudah pertanyaan terakhir dari Ibu Erna Titus. Mungkin kalau boleh izin atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau mau nulis pertanyaan bingung, bisa nanti langsung para partisipan itu bisa menghubungi langsung Pak Bambang. Gitu. Saya share daripada ini. Ini adalah Pak Bambang, namanya Bambang Sumayarto, kemudian lengkapnya itu alamatnya di Jalan Kiai Arif RT 06 RW 7 Desa Sumber Kedawung, Leces, Kabupaten Probolinggo. Kemudian nomor WA beliau yaitu 082 234 35 7503. Jadi para partisipan bisa mencatat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat ditanyakan, bisa langsung menghubungi Pak Bambang sebagai pemateri dalam webinar sekarang ini. Ya, tak terasa kita sudah 2 jam sesuai waktu yang kita jadwalkan, sehingga ya mudah-mudahan webinar kali ini tentang 5 juta per bulan dengan usaha rumahan dengan budidaya jamur tiram ini bisa bermanfaat bagi kita semua, juga partisipan yang sudah mengikuti webinar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ayu sebagai hostnya. Monggo Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Oman sebagai moderator dan Pak Bambang sebagai narasumber. Ketika saya melihat ini penjelasannya dari Pak Bambang lumayan menarik dan pesertanya lumayan antusias ya Pak ya. Dan ini untuk peserta webinar yang ingin lebih tahu lagi tentang budidaya jamur tiram ini bisa kita ikuti webinar selanjutnya atau kita bisa sharing melalui grup WA yang sudah ada. Dan kemudian untuk e-sertifikatnya akan kami kirim melalui email 15 menit setelah acara. Baik, atas nama tim Gen Family, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.